Lu gila, lu tadi lu nguras se-ekstrim itu ya. Ikan maskot lu, ibaratnya ini maskot, dan lu misalnya kalau amit-amit terjadi masalah di sini juga lu belum tentu bisa dapetin ini lagi gitu. Yang bikin gue serem itu sebenarnya bukan nguras ya bos, harga ikannya bos yang bikin serem bos. Walaupun ini kumpai dengan harga yang 1,5 miliar, yang MM itu, kita punya cara, kita punya treatment yang kita mau share dengan resiko yang sangat minimal. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue kontennya mungkin agak terpotong ya. Jadi ceritanya tuh kemarin dadakan banget. Gue di kontak sama Korendi dari 88 Red Gallery. Dia itu tiba-tiba minta stress guard yang kemasan 4 liter, chicken stress guard. Nah, habis itu ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu mau nguras akuarium kumpainya, ya kan? Jadi dia akuarium kumpainya mau dikuras, dia butuh stress guard, makanya dia calling kita untuk ngirimin stress guardnya. Jadi 88 Red Gallery itu salah satu rekan kita. Dia juga dealernya si Cam gitu kan, cuman dia kemarin kehabisan chicken stress guard. Gimana keseruannya kita nguras akuarium kumpai? Kita ikutin videonya ya. Oke kok, lu gila, lu tadi lu nguras se-ekstrim itu ya. Tapi emang normalnya itu nguras tuh seberapa sih yang ideal? Kalau yang ideal sebenarnya balik lagi ke orang ya. Tapi kalau biasanya memang di rata-rata sekitar 20-30%. 20-30%? Tapi terkadang memang dibutuhkan kita menguras lebih banyak air. Oke gitu, rata-rata kalau itu ngurasnya per hari, per minggu, per bulan? Enggak, kita nggak ada rutin, tapi kita melihat kondisi ikan dan kondisi air yang ada di sini. Oke, nah seperti yang tadi kita lakuin nih bro, kita kan kuras nih. Ya. Dari tinggi air yang harusnya tadinya 35, kita turunkan sampai ke 17. 17. Lebih 50% lebih. 50% lebih. Sebenarnya kita mau lebih. Ya. Tapi kan karena dia ini kumpai, dayungnya panjang, layar panjang, ketika dia sudah nyentuh tanah, nyentuh dasar, kita stop. Oh, jadi gitu. kurang lebih tadi 50-60% air itu kita kuras. Untuk antisipasi itu tadi gue lihat lu pakai prime sama stress guard. Nah, itu kenapa tuh? Ketika kita mulai refill air lagi, kita pakai prime dulu. Ya. Prime yang kita tahu dia untuk remove chlorine. Chlorine, ya betul. Dan satu lagi produk ini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gue pakai, dia bisa neken dan ngebuang amonia. Amonia, oke. Jadi terus kita bisa itu menghindari amoniak blooming itu loh. Betul. Yang bisa tiba-tiba ikan itu mati. Nah, banyak kejadian nih kan teman-teman nih. Jadi kalau pas nguras, besokannya ikannya mati. Nah, itu karena kuras pagi malam mati. Nah, kuras pagi malam mati. Biasa tuh amoninya belum ya. Betul. Dari lepas lendir juga mungkin kan ya. Betul. Lepas lendir karena ikan dikuras itu rata-rata sih stres. Rata-rata stres. Nah, gitu-gitu kan sekarang nih lagi musim hujan nih. Biasa kalau yang pakai PDAM, nah itu musuhnya kaporit. Kaporitnya banyak. Iya, Nah, kita bisa tekan pakai prime ini. Nah, karena pakai prime. Nah, nyambung ke tadi ke lepas lendir. Lepas lendir. Kita tambahin stress guard. Stress guard itu buat ngurangin stres, menekan stres pada ikan. Ya, betul. Dan nahan dia lepas lendir. Tuh. Jadi gitu. lendirnya tidak terlalu banyak dia buang dari badan dia. Karena lendir itu penting buat ikan. Iya. Buat apa? Buat nahan bakteri itu masuk ke dalam tubuh ikan. Ya betul, karena lendir itu salah satu proteksi. Berarti kalau manusia baju ya, baju sama jaket. Sama kulit lah ini. Ya sama kulit. Nah dia itu buat melapisi kulit
sisik ikan. Sisik ikan ya, ngelapisi sisik ikan dari serangan bakteri. Betul. Tapi lu nguras kayak gitu tuh sering, gue jujur kita nggak daily. Tapi kita lihat lagi balik ke kondisi air dan ikan. Iya. Yang bikin gue serem itu sebenarnya bukan nguras ya bos, harga ikannya bos yang bikin serem bos. Harga ikannya itu yang bikin gue serem, sumpah ini harga ikannya serem. Tapi ya lu udah percayain sama ini ya. Jadi kita dengan SOP, dengan water treatment yang ada, ya kita trust ikan semua perlakuannya sama. Ya karena ya jujur aja dari tadi malam sebenarnya udah deg-degan sih. Yang lu chat gua mau minta stress guard. Ya kemarin gue minta lu stress guard, tapi gua udah habis. Minta stress guard ya kan buat nguras ya. Itu dia deg-degan saya gitu kan. Tapi ternyata Korendi emang di 88 juga emang udah pakai stress guard ya udah lama kan. Stress guard udah lama, prime udah lama, habis. Betul. Stok lagi. Nah, kita bisa lihat dikondisikannya, dia nggak ada megap sama sekali, stabil, dia tetap main lincah dan nggak ada lepas lendir. Kita lihat di tubuh ikannya, kalau bisa di zoom di kamera, dia nggak ada kelihatan lepas lendir sama sekali. Tapi karena lendir itu salah satu hal yang paling utama di arwana ya. Betul. Karena lu tanning juga perlu lendir. Tanning juga perlu lendir, stress guard-nya juga turun di saat tanning ya kan. Jadi yang baru gue pelajarin dari Korendi itu ternyata tanning itu emang butuh lendir yang cukup banyak ya. Betul. Lendir cukup banyak. Nah biasanya kalau habis kayak gini, nah ini pertanyaan-pertanyaan bodoh ya. Ini habis kayak gini nih, kita boleh kasih makannya kapan? Ini ikan, kalau itu lihat ikan sih, ada ikan yang lebih cepat recovery, ikan ini termasuk cepat. Mungkin sekarang pun kalau dikasih makan, dia mau makan. Ya karena dia performnya oke. Tapi biasanya nanti kita tunggu dia penuh, tunggu dia lebih stabil lagi, sekitar 1-2 jam lah. Atau ikut nanti jam makan di tempat ini, biasanya kalau jam 4 sore itu kita baru makan bareng dia semua. Nah, terus habis itu satu lagi kita mundur ke belakang. Kalau kita mau nguras, itu ngasih makan berapa jam sebelumnya? Ikan yang kita persiapkan untuk kuras banyak harus perutnya kosong. Perutnya kosong. Jangan mengambil risiko, ikan dikasih makan. Jadi hari itu kita mau kuras banyak di sore, pagi dia udah nggak makan sama sekali. Kalau misalnya udah terlanjur ngasih makan? Kalau kita kasih makan, tunda kurasnya. Tunda kurasnya. Airnya penuh bro. Iya. Ntar tumpah. Oh berarti mendingan di pending ngurasnya ya? Iya dong. Karena kita jaga buat safety ikan juga kan, biar dia nggak muntah. Nah, ini ikan rencana ikut kontes nggak nih? Enggak, ikan ini nggak ikut kontes. Tapi ikan ini biasanya selalu ikut kita 88 di booth kita ketika kita punya booth di acara-acara kontes. Kayak kemarin di ACI itu, ya ikan ini ikut show di ACI aja. Di booth kita tapi nggak ikut kontes. Oh nggak ikut kontes. Gua jujur aja sih dari tadi malam tuh udah mikirin, gua sama Niko pun udah mikirin ini main-main proses-proses keberuntungan nih kan, ya kan? Kenapa sih lu berani banget gitu loh? Ikan maskot lu, ibaratnya ini maskot, dan lu misalnya kalau amit-amit terjadi masalah di sini juga lu belum tentu bisa dapetin ini lagi gitu. Dan lu berani ngabisin ngurasnya sampai se-ekstrim itu, kenapa lu berani sih gitu? Mungkin kalau gue bilang bukan kita bermain keberuntungan bro. Semua harus terukur, semua harus real. Hoki betul ada. Tapi bukan itu patokan kita di bermain ikan. Jadi ini si cam ini sudah kita gunakan beberapa saat yang lalu, sudah lama. Dan si cam ini kita nih 88 sudah menjadi dealernya si cam. Jadi kita tidak akan merekomendasikan barang yang kita belum pernah pakai atau barang yang belum pernah kita coba. Setelah kita coba dulu di ikan-ikan yang lain tanpa harus menguras ekstrim ya, kita ngeliat efek ke ikan tersebut. Nah setelah kita rasa baik, kita uji coba produk ini, barulah kita berani seperti ini. Dan kenapa kumpai? Kumpai itu maskotnya 88. Jadi lu perawatan bener-bener harus ekstra banget di sini. Perawatan semua sama bro. Oh perawatan tapi sama. Tapi khusus buat lu hari ini, gua kasih kumpai. Jadi walaupun ini kumpai dengan harga yang 1,5 miliar, ya MM itu, kita punya cara, kita punya treatment yang kita mau share dengan resiko yang sangat minimal. Asal kita tahu SOP-nya, kita jalanin, semoga semuanya aman-aman aja. Gue punya pertanyaan gini sih, ini biasanya nih ya, ikan-ikan yang pengurasan ekstrim, itu biasa tuh gejala-gejala pada umumnya ya, kita nggak ngomongin di sini ya, pada umumnya yang teman-teman sering alamin kan, apa aja sih biasanya? Bahayanya ya? Kalau bahayanya? Iya bahayanya. Yang udah pasti ikan pasti megap biasanya. Pasti megap ya? Biasanya megap. Kemudian ikan juga dia seperti apa ya? Adaptasi ulang. Dia parkir, dia bengong di belakang, dia menghindari ke depan, atau dia benar-benar kelihatan stres dan di badannya itu lendir-lendir tuh lepas. Nah biasa juga teman-teman nanti kalau nguras biasanya ada lendir-lendir yang lepas, yang putih-putih itu lendir bukan sih? Lendir. Oh berarti. Jadi yang suka ada di sini kan?
Ya di sini itu tapi kalau baru-baru itu kan kalau dia baru-baru kalau di sini kan udah lama nih. Yang baru-baru biasa ada putih-putih terbang-terbang itu lendir juga kan Lendir itu. bro, yang kayak ngegumpal-gumpal kan. Nah itu gue juga pernah ngalamin soalnya gue pas nguras gitu kan nguras gue kebanyakan lendirnya pada terbang-terbang gitu itu ya. Itu bahaya ya berarti ya? Ya karena itu ikan pasti kan lepas lendir. Ada kemungkinan virus, bakteri itu masuk ke ikan. Itu gunanya stress coat yang tadi gue bilang. Dia mengcover ikan untuk lendirnya lebih bagus. Mengcover sisik ikan, jadi itu bakteri nggak gampang masuk bro. Oke, siap. Sekarang pertanyaan terakhir nih, tips-tips kita ngerawat arwana dari proses ngasih makan, proses air, itu ada tips nggak sih khusus? Kita air dulu ya. Iya airnya aja. Jadi selain tadi kita ada water treatment, kita harus ingat juga air yang kita gunakan air bakunya seperti apa. Air yang sudah matang, air yang sudah kita endapkan minimal 1 malam. Minimal 1 malam. Minimal 1 malam. Dikasih aerator nggak tuh? Pakai dong. Oh pakai aerator. Tapi bukan cuma sembarang air yang endapan. Kita juga harus melihat air itu seperti apa, soft atau tidak. Karena kalau air pump murni tanpa filtering apa-apa endapin, walaupun di endapan klorinnya tetap masih ada. Betul. Makanya selain air baku, tadi bilang kita perlu water treatment yang memang kompeten. Siap kalau gitu Ko Randy. Ini jujur aja konten kali ini konten penuh dengan ketegangan. Ini kalau kamera ke belakang nih banyak orang nih di sini nih. Karena gua pribadi, Ivo itu deg-degan ada Ko Randy. Vo, kita konten nguras arwana kumpai ini mau dikuras full itu deg-degan. Gue tadi mau sampai 10 cm, Vo. Cuma berenangnya udah miring. Jangan bos. Jangan. Ini kita masih tahun baru. Kita masih butuh hoki sampai Desember ya. Jangan lo habisin di sini hokinya bos. Oke, sekian video dari gua Ivo bersama Randy dari 88 Red Gallery. Ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye.